cinta terlarang yang menyawa secara berlahan. Cerita tentang cinta segitiga dan pengkhianatan. Bagian 4. Buku yang sobek, jiwa yang tak suci. Dahulu kala, di sebuah desa tua, satu-satunya tempat yang dianggap suci adalah kediaman Pak Ustadz Soleh. Dia bukan hanya seorang guru agama, dia juga berfungsi sebagai hakim komunitas, perwakilan masyarakat ke kota, serta menjadi tempat keluh kesah bagi para wanita yang menghadapi masalah keluarga. Ekspresinya damai, janggutnya terawat dengan baik, suaranya lembut namun berwibawa. Anak-anak memberikan hormat, sementara orang tua merasa segan. Tempat tinggalnya sederhana, namun bersih. Di ruang tamunya selalu terdapat buku-buku kuno dan rak kayu yang menyimpan literatur yang lebih tua dari dirinya. Namun, bahkan tempat terhormat sekalipun dapat menyimpan luka yang tak terduga. Rahasia di balik kegiatan pengajian. Bu Juwita, istri dari Kepala Dusun Karangjati, bukanlah wanita biasa. Di desa di mana kebanyakan wanita hanya lulusan SD, dia seolah menjadi cahaya yang berbeda. Lulusan sekolah guru pada masa Jepang, bicaranya teratur, bahasanya lembut namun tegas, dan penampilannya selalu rapi. Anggun dalam kebaya lurik atau jarik halus yang ia jahit sendiri. Meski usianya sudah setengah baya, banyak pria secara diam-diam menundukkan kepala atau bahkan menginginkan lebih dari sekedar penghormatan ketika melihatnya melintas di jalan sempit desa. Sementara itu, Pak Soleh adalah sosok yang dihormati karena satu hal, keagamaannya. Laki-laki ini baru saja pindah ke Karangjati sekitar 3 tahunnya lalu, dan ia mengaku sebagai pensiunan guru agama dari kota. Kediamannya kecil, teratur dan berdekatan dengan musola. Ia yang memimpin pengajian para ibu setiap malam Kamis dan sore Jumat. Suaranya berat dan lambat, selalu membuat para janda serta ibu muda di desa tersebut duduk lebih tegak, lebih dekat ke arah mimbar. Mereka, Ibu Juwita dan Bapak Soleh, bertemu untuk pertama kalinya dalam pengajian yang diadakan secara keliling di desa, di mana acara itu berlangsung di rumah Mbah Marni. Menurut kabar yang beredar, Ibu Juwita hadir sendirian, karena suaminya sedang berada di kabupaten untuk mengikuti rapat dengan kepala dusun. Setelah pengajian selesai, semua tamu pulang. Namun 2 orang itu masih tinggal untuk beberapa waktu. Mereka tidak saling menyentuh. Percakapan di antara mereka juga minim. Hanya tatapan yang saling bertemu. Aku merasa seakan duduk di taman yang penuh kedamaian, ungkap Pak Seno, seorang warga yang saat itu sedang membersihkan lantai. Tapi yang aku lihat bukanlah sebuah surga, melainkan pandangan 2 orang yang seolah sudah saling mengenal jauh sebelum mereka lahir ke dunia ini. Setelah malam itu, segalanya mulai bertransformasi. Tidak secara langsung terlihat, tetapi cukup untuk menimbulkan bisik-bisik yang pelan di antara dinding-dinding rumah di desa. Setiap Selasa dan Jumat sore, menjelang waktu maghrib, Ibu Juwita semakin rutin berkunjung ke rumah Babak Saleh. Pada awalnya, dia menyatakan tujuan kunjungannya adalah untuk belajar tafsir. Kemudian, semakin banyak alasan lain yang terdengar. Mendalami makna, belajar spiritual, atau yang paling sering, menata perasaan. Sarti, asisten di rumah kepala dusun, pernah bertanya dengan nada pelan. Bu, pembelajaran tafsirnya lama sekali, sampai larut malam begini. Ibu Juwita hanya memberikan senyuman. Saat sedang fokus, waktu itu terasa meluas, Sar. Namun, suatu malam, Sarti secara tak sengaja melihat Ibu Juwita pulang dari rumah Bapak Soleh setelah jam 11 malam. Penampilannya rapi, tapi rambutnya terlihat sedikit acak-acakan. Dan ada satu detil kecil yang memikat perhatian. Kain jariknya terbalik, bagian dalam terlihat di luar.
Apa yang terjadi selanjutnya sulit untuk disangkal sebagai sekadar belajar agama. Pernah di suatu malam, hujan menghujani desa dengan deras. Petir mengguntur dan angin membuat pintu-pintu bergetar. Di rumah Bapak Soleh, lampu minyak tetap menyala dalam redup. Seseorang mengetuk pintunya perlahan. Bapak Soleh membukanya dan terlihat Ibu Juwita mengenakan jas hujan tipis, rambutnya basah menempel di dahi dengan matanya yang sembab seolah baru saja menangis. "Suamiku memarahiku," ucapnya dengan suara pelan. "Dia bilang aku terlalu sering ke sini." Bapak Soleh terdiam, matanya terarah ke tanah. Namun apa yang ia lakukan berikutnya sangat mengagetkan. Ia memperlebar pintu, mempersilahkan orang masuk tanpa berbicara. Hanya ada gemuruh hujan dan suara dua individu yang malam itu tidak melakukan tafsir. Di desa, berita menyebar seperti angin. Tidak terlihat tetapi terasa keberadaannya. Beberapa wanita mulai berani untuk berbicara secara terbuka. "Lah, dia sering menginap. Alasannya hujan. Tapi kenapa setiap hujan rumah Bapak Soleh yang jadi tujuan?" ucap Bu Yah, ketua RT sekaligus penggerak pengajian. Ada juga yang mulai merasa tidak nyaman, seperti Ibu Ranti, istri Pak Imam Musola yang menyadari mukena miliknya menghilang setelah Bu Juwita hadir di pengajian sore itu. Anehnya, 2 minggu setelahnya, mukena itu muncul di tali jemuran rumah Bapak Soleh. Dan ada cerita yang lebih mengejutkan, datang dari seseorang yang bukan sembarang orang, Pak Muslih, pensiunan KUA. Suatu malam, ia mendatangi rumah Pak Soleh tanpa pemberitahuan untuk menyerahkan kitab kuno warisan pesantren. Namun, saat ia membuka pintu belakang, ia menemukan sepatu wanita di anak tangga. Bukan hanya sepatu. Di dalam, suara desahan terdengar. Bukan suara zikir, bukan tadarus, melainkan suara yang membuat Pak Muslih ketakutan dan pulang tanpa ucapan satu kata pun. Keesokan paginya, ia hanya berkata, "Aku merasa takut. Yang kulihat bukanlah orang-orang yang berzikir, melainkan 2 jiwa yang saling menanggalkan satu sama lain dalam nama tafsir." Seiring waktu, kepala dusun mulai mencium adanya kebohongan. Suatu hari, ia sengaja pulang lebih awal dari kabupaten. Pukul 4 sore, ia sudah berada di Karangjati, meski biasanya menjelang malam baru tiba. Namun, rumahnya kosong. Ia melangkah menuju rumah Pak Soleh. Sepi. Pintu depan terkunci, namun dari belakang terdengar tawa lembut. Bukan tawa biasa, tawa seorang perempuan yang merasakan kehangatan di tengah badai. Kepala dusun tidak langsung mengetuk pintu. Ia pulang dengan hening. Di malam hari, ia hanya berkata kepada Sarti, "Kau lihat sendiri bukan? Ada sesuatu yang perlu ditutup atau dapat juga sepenuhnya dibuka." Namun anehnya, ia tidak menceraikan Bu Juwita. Justru beberapa hari setelah itu, ia mengambil keputusan yang mengejutkan, mengundang Pak Soleh untuk memimpin pengajian khusus di rumah kepala dusun. Di malam tersebut, seluruh warga diundang. Dan saat acara hampir berakhir, kepala dusun berdiri dan berkata, "Bapak Soleh, saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan bimbingan kepada istri saya dalam aspek agama. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih karena secara diam-diam Anda telah mengajarkan saya nilai kesabaran. Bahkan ketika saya menyadari kehidupan pernikahan saya tak lagi menjadi rumah, melainkan menjadi sebuah pertunjukan." Henang senyap menyelimuti ruangan. Bapak Soleh menundukkan kepala. Ibu Juwita terlihat pucat. Selanjutnya, kepala dusun melanjutkan, "Mulai malam ini, saya harap
Bapak Soleh tidak lagi menerima kunjungan pribadi dari istri saya. Dan saya juga memohon, semoga Tuhan mengampuni siapapun yang berusaha meraih surga dengan cara yang tidak tepat. Sejak malam tersebut, Bapak Soleh jarang terlihat. Ia berpindah ke desa lain, alasan yang diungkapkannya untuk merenung. Rumahnya sepi, namun jendela bagian belakang tetap terbuka. Dan Ibu Juwita, ia tetap tinggal bersama suaminya, tetap berkontribusi dalam pengajian, namun semakin pendiam. Orang-orang perlahan-lahan melupakan peristiwa itu, seperti biasanya. Namun, Sarti tak pernah melupakan malam ketika ia mendengar Ibu Juwita menangis di dalam kamar. Suara tangisnya dalam dan panjang, bukan karena kesalahan, tetapi karena kehilangan. Sejak saat itu, setiap malam Jumat, sebelum tidur, Sarti kerap mendengar istri kepala dusun melantunkan ayat-ayat suci dengan suara pelan. Namun, di akhir ayat tersebut, selalu ada satu kalimat yang hanya bisa didengar jika kau cukup dekat. Ya Tuhan, jika cinta ini tak seharusnya ada, mengapa kau tanamkan di hati yang mengetahui kesalahan, tapi masih ingin merasakannya? Tak seorang pun berani bertanya. Sebab, siapa yang berani menuduh Ustadz? Dan siapa yang berani mengganggu istri kepala dusun? Rahasia di balik bilik Pak Soleh. Dengan ingatan masa lalu Siti, di desa Karangjati tidak ada yang meragukan kebijaksanaan Pak Soleh. Ia dihormati, dijadikan panutan, dan perkataannya seolah menjadi wahyu di mata masyarakat. Rumahnya yang sederhana namun bersih terletak tidak jauh dari musola, tempat ia memimpin sholat, mengajarkan mengaji, dan memberikan tausiah hampir setiap malam. Namun, di balik ketenangan rumah tersebut, terdapat satu kisah yang hanya diingat oleh angin malam dan sebatang pohon jambu di belakang dapur. Kisah tentang seorang gadis muda bernama Siti Aminah, murid Pak Soleh, yang tinggal bersamanya karena menjadi yatim piatu. Saat itu, ia baru berusia 17 tahun. Kulitnya coklat, rambutnya panjang dan selalu dikepang rapi, dan suaranya saat mengaji lembut seperti desiran angin sore di musim kemarau. Siti tidak banyak berbicara, namun ia pribadi yang sopan, taat, dan rajin. Setiap pagi ia bangun sebelum azan subuh, membantu menyiapkan air, menyapu halaman, kemudian duduk di musola untuk berzikir di pagi hari. Pak Soleh, yang dikenal masyarakat sebagai Ustadz, mengambilnya dari rumah kepala dusun 3 tahun yang lalu. Menolong anak yatim adalah ladang pahala, ujarnya. Dan Siti adalah anak yang cerdas, lebih baik tinggal di rumah Ustadz, lebih dekat dengan spiritual. Masyarakat tidak membantah. Rumah Pak Soleh memang telah menjadi semacam pesantren kecil, tempat anak-anak belajar mengaji dan doa-doa sehari-hari. Namun, hanya Siti yang diperbolehkan tinggal di sana. Satu-satunya murid yang diizinkan tidur di bilik belakang, berbagi makan dengan Pak Soleh, bahkan diajak ke pasar jika ustadz tersebut perlu membeli kitab atau perlengkapan musola. Pada awalnya, hubungan mereka mirip seperti antara ayah dan anak. Siti menganggilnya Pak Ustadz dan Pak Soleh memanggilnya Nak Siti. Namun seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai berubah. Kenangan pertama di dapur. Siti sedang menggiling sambal di dapur ketika Pak Soleh tiba membawa selembar kain baru. "Ini untukmu, Siti," ujarnya. Gadis itu mengangkat wajahnya. "Ini untuk saya, Pak Ustadz." Pak Soleh tersenyum melihat wajah Siti yang lembab oleh keringat dan tampak lugu. "Benar, untuk dipakai saat pengajian malam Jumat. Yang lainnya mengenakan baju putih. Kau juga perlu terlihat rapi." Siti tersenyum tipis. Ia tidak terbiasa menerima hadiah, namun kain itu lembut,
berwarna biru muda seperti langit di pagi hari. Sejak saat itu, Pak Soleh semakin sering membawakan barang-barang, cermin kecil, sandal baru, bahkan sekali memberi sebotol parfum dari kota. Bukan parfum untuk kecantikan, tapi untuk meningkatkan rasa percaya dirimu. Siti menerima semua itu dengan penuh keraguan. Namun, ia tidak pernah menolak. Ia merasa mendapatkan penghargaan dan perhatian. Meski kadang, di dalam hatinya ada pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Mengapa hanya aku? Kenangan kedua. Mengaji di ruang tengah. Malam itu sunyi. Tiang lampu minyak tergantung di sudut. Cahayanya berwarna kuning. Siti duduk di ruang tengah dengan mushaf di pangkuannya. Pak Soleh berada di belakangnya, memberikan bimbingan tajwid. Perpanjang 2 harokat di sini. Ya, seperti itu. Siti membaca pelan. Nadanya bergejolak. Hasilnya sangat merdu. Namun di tengah bacaan itu, ia merasakan sesuatu. Seolah ada napas hangat mendekat di belakang lehernya. Ia tidak berani menengok. Setelah selesai membaca, ia menutup mushaf. Namun sebelum bangkit, ia menangkap suara Pak Soleh memanggil lembut. "Siti." Ia menoleh. "Kau anak yang baik," ungkapnya, matanya tajam. "Kau menyadari hal itu?" Siti mengangguk pelan, lalu segera pergi ke dapur, berpura-pura mencuci gelas. Namun, tangannya bergetar. Ia tidak tahu mengapa, namun sejak saat itu, ia selalu memilih duduk lebih jauh atau meminta untuk mengaji bersama anak-anak yang lain. Setelah Pak Soleh meninggalkan ruangan, Siti merasa sulit untuk tidur. Hujan semakin deras. Namun, yang terasa menghujaninya bukan hanya atap rumah, melainkan juga perasaannya, hatinya, intuisi yang mengganggu. Kemudian, tiba malam itu. Malam yang akan selalu terpatri dalam ingatannya dan terus disesalinya. Bu Juwita, yang biasanya mengaji hingga larut, tiba-tiba pulang lebih awal karena kepala dusun kembali mendadak dari luar kota. Siti mendengar suara sandal yang bergegas di halaman. Lalu, pintu ruang depan ditutup dengan keras. Ia mengintip dari celah bilik. Pak Soleh duduk sendirian, terlihat bingung. Matanya sembab. Bibirnya bergetar. Seakan dia sedang menahan sesuatu yang belum terselesaikan. Atau menyesali sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dan keesokan paginya, ketika semua warga melaksanakan sholat subuh di musola, Siti dipanggil ke ruang belakang. Di sana, Pak Soleh duduk bersila, jubahnya tampak berantakan, dan ekspresinya muram. Tanpa banyak bicara, ia menggenggam tangan Siti. Halus, tetapi ada tekanan. Siti tertekun. Kemudian kalimat itu terucap, perlahan dan sangat mengerikan. "Siti, kau adalah perempuan suci. Namun Ustadz ini hanyalah seorang manusia biasa." Siti menarik tangan dari penggangan Pak Soleh. Tubuhnya terasa dingin. Matanya penuh air. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya mundur langkahnya. Lalu ia berlari keluar dari rumah. Di Karangjati, Pak Soleh terus melanjutkan pengajarannya. Namun, ia cepat mengalami penuaan. Suaranya tak lagi kuat. Dan setiap kali ia memberikan khutbah, ada nada penyesalan yang pelan-pelan menyusup di antara ayat-ayat yang dibacanya. Jagalah hati, karena dari hati muncul bisikan setan. Hanya sedikit yang memahami. Namun, mereka yang pernah melihat cara Pak Soleh memandang langit senja, atau bagaimana ia menghabiskan waktu sendirian di musola selepas salat Isya, menyadari bahwa hatinya menanggung luka yang tidak dapat diobati hanya dengan istighfar.
Dan di bilik belakang rumahnya yang kini kosong dan dipenuhi debu, angin kadang menerpa gorden usang, mengalunkan suara ngaji yang lembut. Suara Siti Aminah, suara yang tak pernah sepenuhnya menghilang. Gelora yang disembunyikan di balik pagar bambu. Kabar mulai beredar setelah terdengar langkah kaki yang cukup sering menuju kediaman Pak Ustadz Soleh. Di desa tua, tempat di mana pagar bambu mampu mendengarkan suara malam, semua tindakan diawasi secara diam-diam oleh mata-mata yang tak pernah sepenuhnya terlelap. Masyarakat mengerti, namun memilih untuk tetap diam. Sebab dalam komunitas ini menyimpan rahasia dianggap lebih terhormat daripada mengungkapkan aib. Dan Pak Soleh, ustadz yang dipandang tinggi, pengajar mengaji dengan suara merdu saat tilawah di setiap maghrib, terlalu berpengaruh untuk terkena tuduhan yang sepele. Bu Juwita datang dengan cara yang berbeda dari perempuan lain. Langkahnya mantap, pakaiannya selalu teratur, aroma sabun melati menempel pada kerudung bersihnya. Ia adalah istri kepala dusun, wanita terpelajar, lulusan sekolah guru di era Jepang. Karismanya mencolok, tetapi tatapannya, jika diperhatikan lebih lama, menunjukkan sesuatu yang terpendam. Api yang tercegah, hasrat yang terkubur dalam-dalam. Orang-orang berkata, pertama kali mereka bertemu bukanlah di kediaman Pak Soleh, melainkan saat rapat pembangunan langgar di pojok desa. Di situ, Bu Juwita dan Pak Soleh duduk berhadap-hadapan membicarakan anggaran dan tenaga kerja. Tak ada yang mencurigakan saat itu, namun kabarnya setelah rapat selesai dan semua pergi, hanya mereka berdua yang masih tertinggal. Sejak saat itu, Bu Juwita mulai sering berkunjung ke rumah Pak Ustadz dengan alasan ingin memperdalam pengetahuan tafsir. Setiap kedatangannya membawa serta buku, oleh-oleh, atau sekedar senyuman yang membekas di ambang pintu. Di ruang tamu rumah Pak Soleh, mereka bertiga duduk berdua dengan kitab di antara mereka. Namun siapapun yang melihat tahu, garis pemisah antara ilmu dan perasaan seringkali tidak jelas ketika dua jiwa saling menyimpan kerinduan yang tak terucapkan. Pak Soleh terus mengajar, para murid pun hadir, termasuk Siti Aminah, gadis yatim piatu yang telah tinggal bersamanya sejak usia 13 tahun. Kini usianya telah 17 tahun. Suaranya merdu saat membaca Al-Quran, kulitnya cerah, dan mata bersinar seperti embun di pagi hari. Penduduk desa sering berbisik, betapa beruntungnya Pak Ustadz merawat gadis tersebut. Namun tak ada yang mengetahui bagaimana sesungguhnya tatapan Pak Soleh ketika Aminah memasuki ruang tamu sambil membawa baki teh dengan wajah yang malu-malu. Apakah itu tatapan seorang ayah atau seorang pria yang menahan perasaan yang seharusnya tidak tumbuh? Namun segalanya berubah ketika kepala dusun, suami Bu Juwita, mengalami sakit berat. Ia terbaring lama. Dan pada suatu pagi yang dingin, ia meninggal dunia. Suasana berkabung menyelimuti desa. Bu Juwita tentu saja menangis, namun tangisnya tidak pernah terdengar dengan keras. Ia berduka dengan elegan seperti halnya seluruh perbuatannya, tenang, lembut, dan menyimpan sesuatu yang tersembunyi. 2 minggu setelah pemakaman, terdengar kabar yang mengguncangkan kedamaian desa. Pak Ustadz Soleh telah menikah secara diam-diam dan bukan dengan Siti Aminah, tetapi dengan Bu Juwita. Warga desa terdiam, namun keheningan mereka tidak tanpa makna. Ada tangisan yang terpendam, ada rasa kekecewaan yang tersembunyi di balik dinding-dinding rumah kayu. Ada perasaan tertipu, sebab selama ini mereka menjadikan Pak Ustadz sebagai simbol kebaikan, pemandu, dan penerang di tengah kegelapan.
Namun sekarang, cahaya itu tampak seperti lilin yang menyala redup di balik tirai hasrat. Siti Aminah, ia tidak menangis di hadapan siapapun. Namun sejak saat itu, ia tak lagi melangkahkan kakinya ke surau. Ia berhenti duduk di teras rumah tempat mengaji. Ia mengasingkan diri, lalu pada satu malam pergi. Ia mengatakan ingin kembali ke tempat bibinya di luar desa. Namun konon, sebelum pergi, ia sempat berdiri lama di depan kamar Pak Soleh. Hanya berdiri, dengan mata yang berkaca-kaca dan tangan yang bergetar. Malam di desa tua tak lagi seperti dulu. Pak Ustadz kini jarang berbicara. Bu Juwita tetap menawan, tetapi lebih sering termenung. Mereka menikah secara resmi di hadapan penghulu. Namun desa tahu, yang sah di mata hukum tidak selalu bersih di dalam hati. Rahasia di balik serambi pengajian. Waktu berlalu. Bu Juwita tidak pernah mengalami kehamilan. Kata orang, usia dan kesedihan telah mengeringkan rahimnya. Ia adalah wanita terhormat, berkarisma dan cerdas, namun takdir tidak memberinya seorang pun anak. Ia selalu menyembunyikan kesepian dengan senyum, mengajari anak-anak membaca dan menulis di balai desa, serta mendampingi suaminya, kepala dusun, dalam setiap pertemuan. Pak Soleh memahami itu. Ia mengetahui betapa gigihnya Bu Juwita berdoa setiap malam. Tangannya terangkat lama, matanya bengkak tetapi tak pernah mengeluh. Namun seiring waktu, perasaan sayang itu bertransformasi menjadi rasa iba. Dan dari rasa iba, muncul jarak yang perlahan tapi pasti. Sementara itu, di balik rumah pengajiannya yang damai, terdapat seorang gadis muda bernama Siti Aminah. Usianya baru 17 tahun. Ia adalah yatim piatu. Ia tinggal di sebuah kamar kecil di dekat dapur. Pembantu membersihkan rumah, menyiapkan air wudhu, dan belajar mengaji dari Pak Soleh setiap selesai waktu maghrib. Suaranya lembut seperti angin sore. Tutur katanya sopan. Matanya jernih dan selalu menunduk. Siti Aminah bukan hanya yatim, tetapi juga polos. Di bawah penjagaan Pak Soleh, ia berkembang bukan hanya sebagai santri, tetapi juga sebagai seseorang yang mengisi kekosongan hati Pak Soleh yang sepi. Suatu malam, setelah hujan deras dan suara katak riuh di belakang rumah, Pak Soleh membuka jendela kamarnya. Angin masuk perlahan. Ia memandang langit yang gelap sambil mengingat suara tangis Bu Juwita malam sebelumnya. Ia menyadari Bu Juwita menangis dalam diam. Tangisan yang hanya dapat didengar oleh mereka yang hatinya telah terjalin bertahun-tahun. Namun malam itu, setelah segalanya tenang, terdengar langkah pelan mendekati dapur. Pak Soleh keluar dari kamarnya. Di sudut dapur cahaya lampu redup bersinar. Siti Aminah sedang duduk, mengenakan sarung dan kebaya tipis. Rambutnya setengah basah. "Ada apa, Mimah?" tanya Pak Soleh dengan lembut. Siti menunduk, kemudian menjelaskan. "Setelah hujan, atapnya bocor, Pak. Air masuk ke kasur." Pak Soleh melangkah mendekat. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambil selimut dari gudang kecil. Namun saat ia hendak menyerahkannya, tangan mereka saling bersentuhan. Sejenak. Tetapi cukup untuk membuat waktu seolah terhenti. Siti Aminah memandang wajah Pak Soleh. Dan Pak Soleh terdiam oleh keheningan yang terlalu lama. Hubungan itu tidak dimulai dengan hasrat, melainkan dari kesendirian yang perlahan merayap, diam-diam. Awalnya hanya percakapan, kemudian sentuhan yang singkat. Setelah itu bisikan,
Dan entah bagaimana, malam-malam panjang berubah menjadi waktu yang mereka nantikan. Pak Soleh merasa bersalah, namun ia juga merasakan kembali hidupnya. Siti Aminah tak pernah meminta apapun, namun tatapannya berbicara, "Jangan tinggalkan aku." Lalu bagaimana dengan Bu Juwita? Ia tetap menjadi istri yang setia, tidak pernah curiga. Tetapi ia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Pak Soleh lebih banyak pulang larut, kadang melewatkan waktu makan, dan mulai enggan membicarakan tentang anak, hal yang dulu mereka usahakan bersama. Rumor mulai beredar, akhirnya bergulir. "Kenapa Siti Aminah belum juga pindah?" tanya seorang ibu di warung. "Pak Soleh terlalu baik ya? Atau terlalu baik?" Pak Soleh mulai merasa cemas. Ia tidak dapat memaksa Aminah pergi, namun ia juga tidak bisa membiarkannya tetap di sana. Maka ia mengambil keputusan, mengajukan permintaan agar Aminah dapat menjadi guru ngaji perempuan di desa sebelah. Tapi Aminah menolak. "Aku ingin tetap di sini, Pak. Biarkan saya membantu mengurus rumah. Saya tidak minta apa-apa," katanya sambil meneteskan air mata perlahan. Pak Soleh merasa bingung. Ia mulai menyembunyikan banyak hal. Buku catatan disimpan di dalam laci yang terkunci. Ia mengatur jadwal pengajian agar tidak bersinggungan antara murid laki-laki dan Aminah. Dan setiap malam, ia mengintip arah dapur sebelum memastikan Bu Juwita sudah terlalap. Namun pada suatu malam, semua rahasia yang ia sembunyikan mulai terungkap. Bu Juwita pulang lebih awal dari pengajian di balai desa karena hujan yang sangat deras. Pak Soleh tidak menyadari. Ia sedang duduk di ruangan belakang bersama Siti Aminah yang bersandar di pundaknya. "Pak Soleh!" Suara Bu Juwita terdengar dari ruang depan. Aminah tersentak. Pak Soleh terlihat gelisah. Ia menginstruksikan Aminah untuk bersembunyi di toilet kecil. Bu Juwita melangkah masuk. Sorot matanya berkeliling. Ia mencium aroma melati, parfum yang bukan miliknya. Ia melangkah perlahan menuju dapur, menghidupkan lampu, dan menemukan 2 cangkir teh hangat yang masih terisi penuh. "Ada tamu?" Ia bertanya dengan nada dingin. Pak Soleh tersenyum kaku. Baru saja Aminah menyajikan teh untuk Ustadz dari luar, tapi orang itu tidak jadi datang karena hujan. Oh, malam itu ia jarang bersuara. Namun setelah Pak Soleh tertidur, dia duduk sendiri di ruang tengah. Matanya tak berkedip. Tangan menggenggam erat sapu tangan yang basah karena hujan dan juga oleh sesuatu yang tidak lagi bisa ditahannya. Beberapa hari kemudian, Bu Juwita meminta Aminah untuk berpindah ke rumah kerabatnya di desa seberang. "Tidak apa-apa, Nak. Kamu memerlukan suasana baru. Di sini sudah terlalu lama," ujarnya lembut. Aminah hanya menunduk. Dia sadar bahwa itu bukanlah permintaan, melainkan instruksi. Dan dia tidak bisa menentang Bu Juwita, istri dari lelaki yang diam-diam dicintainya dan yang juga menyimpan cinta untuknya. Pak Soleh tak dapat berbuat banyak. Dia hanya bisa mengantarkan Aminah hingga ke ujung jalan. Mereka berpisah di bawah pohon randu. Hujan gerimis kembali turun. Mirip seperti malam saat semuanya dimulai. Aminah menatapnya sekali lagi. "Pak, saya tidak pernah menyesal." Pak Soleh tak memberikan jawaban. Dia hanya menundukkan kepala, membiarkan air hujan menutupi air matanya. Waktu berlalu. Bu Juwita semakin jarang berbicara. Dia menjadi semakin pendiam. Meski begitu, dia tetap setia di samping suaminya. Dia mengetahui rahasia itu.
namun memilih untuk menyimpannya. Karena cinta tak selalu berarti memeluk. Terkadang, cinta adalah keheningan. Menyadari bahwa berbicara bisa merusak segalanya. Dan Pak Soleh, setiap malam Jumat duduk di serambi pengajian, menatap cahaya lilin yang menyala, dan kadang mendengar suara lembut. Suara yang mengajarinya seakan angin sore. Suara Siti Aminah yang dulu ia sembunyikan dan sekarang hanya tersisa dalam ingatan.